Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wiman Abdillah dengan NIM 2211017 dari jurusan Teknik Sipil Institut Teknologi Garut. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai tahap-tahapan dalam perencanaan maupun analisis balok beton prategang pada struktur jembatan. Nah, di sini juga kami bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas besar mata kuliah struktur beton 2 yang diampu oleh dosen Ibu Pamela M. Sri Rizky, STRT, MTRT. Nah, pertama-tama kita lihat dulu untuk soalnya. Nah, pada soal di sini kita akan menganalisis hanya pada satu penampang saja. Nah, untuk baloknya juga kita akan menganalisis balok berbentuk isolid dengan panjang penampangnya itu sebesar 11 meter. Nah, pada penampang ini juga akan diberikan beban hidup atau KLL sebesar 20 kN per meter. Dan juga diberikan beban matinya itu sebesar 6 kN per meter ditambah dengan berat sendiri itu balok tersebut. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai tahap-tahapannya yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Saya persilahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tendi Rismansyah, NPM 2111017. Nah, di sini saya bakalan menampilkan tutorial untuk mendesain balok prategang untuk memenuhi nilai mata kuliah dari struktur beton 2. Nah, pertama kita buka SAP 2000. Di sini tentunya ada penetapan yang harus dilakukan, yaitu SAP-nya itu harus di bawah versi 20. Nah, di sini saya memakai versi 18. Kita masuk saja ke aplikasi software SAP-nya. Nah, di tampilan pertama kita input saja new model. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kalian masukkan. Pertama, ini satuan kita pilih kilonewton, meter, dan sentimeter. Nah, kemudian di sini ada beberapa select temple, di mana karena kita akan membuat beton konkret, jadi kita pakai beam aja karena 2 dimensi juga. Nah, di sini ada beberapa opsi atau harus menginput data. Yang pertama, number of span atau jumlah tumpuan. Nah, kita masukkan saja tumpuannya itu ada 1. Kemudian span line. Nah, di sini adalah panjang bentangnya. Panjang bentangnya kalau kita lihat dari soal itu 11 meter. Kita input saja 11 meter. Kemudian oke kan saja. Nah, hal pertama yang kita lihat itu ada 2 window di sini. Yang pertama ada 3 dimensi menurut sumbu kartesian, dan kemudian yang kedua ada 2 dimensi. Karena kita akan membuat bentang yang 2 dimensi, jadi yang 3 dimensi kita close aja. Itu sih sesuka hati. Kalau kalian butuhnya 3 dimensi ya 3 dimensi. Karena saya butuhnya 2 dimensi, jadi 2 dimensi aja. Nah, ini panjang bentangnya, itu tumpuan ya. Nah, setelah ini kita akan memasukkan jenis material. Caranya itu define, kemudian masuk ke material. Nah, di sini kan material dari balok prategang itu ada beton dan tendon. Nah, di sini kita tambahkan aja dengan cara add new material. Nah, di sini ada pilihan pertama region. Nah, region ini
itu seperti standar nasional Indonesia. Karena standar Indonesia gak ada di sini, jadi kita pilih aja user. Kemudian material tipe kita pilih konkret. Nah, kita ada beberapa yang harus kita isi. Itu yang pertama, namanya. Kita berikan nama beton FC47 karena sesuai dengan mutunya. Kemudian kita kasih warna, itu terserah kalian. Nah, kemudian ada weight per unit volume atau berat jenisnya. Nah, berat jenisnya ini kita lihat dari soal. Berat jenisnya itu adalah 47 MPa. Kita masukkan saja 4. Ya, bentar. Jadi ini tuh harus kita setting dulu ke kilonewton meter sentimeter. Kita masukkan saja 47 MPa. Kemudian di sini adalah modulus of elastisitas. Kita masukkan saja 4700 dikali 47, kemudian dipangkatkan 0,5. Nah, ini hasilnya 32221. Kita samakan dengan yang di Excel. Nah, kurang lebih ini sama. Kemudian setelah ini kita masukkan yang ini. Nah, untuk memasukkan FC dan yang bawahnya kita harus merubah dulu satuannya ke milimeter, Newton milimeter sentimeter. Nah, di sini kita muatkan saja 47 sama 47. Nah, setelah kita input semuanya, kita oke saja. Nah, beton sudah kita tambah. Nah, kemudian setelah ini kita tambahkan tendonnya dengan cara add new material. Kemudian standarnya sama ya, kita isikan saja user. Kemudian material tipenya itu tendon. Kemudian kita oke aja. Nah, ini ada beberapa juga yang harus kita isi. Itu yang pertama tendon. Dalam penamaannya kita isikan saja tendon ya. Kemudian kita ganti warnanya jadi warna hijau. Kemudian satuannya kita masukkan Newton milimeter senti. Kemudian di sini ada modulus elastisitas. Kita lihat dari soal berapa modulus elastisitasnya. Nah, ini 195.000. Kita masukkan 195.000. Nah, setelah ini kita isikan EP dan EPU-nya sesuai dengan soal. EP-nya itu 47, EPU-nya 1840. 47 dan 1800 berapa? 40. Nah, dari sini kita sudah menambahkan material yang perlu kita tambahkan, seperti beton dan tendon. Kita okekan saja. Perkenalkan, saya Gangan Hamzah. Di sini saya akan menjelaskan tentang section properties balok I dan juga tendon. Pertama-tama untuk membuat section properties kita klik ke define. Kemudian kita klik section properties dan klik frame section. Setelah itu kita masuk ke add new property untuk membuat section properties baru. Lalu kita pindahkan frame section property type-nya ke concrete. Kemudian pilih precast 1. Kemudian kita beri nama balok I.
Kemudian kita masukkan data yang ada di soal ke software SAP 2000. Seperti ini B1, kita lihat di soal. B1 adalah 450. Kemudian untuk B2-nya adalah lebar bawah sama 450. Kemudian untuk B3 dan B4, karena kita menggunakan balok yang tidak melengkung, jadi ini diisi 0 saja. Lalu untuk D1, ini adalah tinggi bersih dari penampang di soal adalah 150, dan kita masukkan di sini. Untuk D2, tinggi tebal sayap atas di soal diketahui 150 mm, kita masukkan. Kemudian D3 adalah lengkung, karena sekali lagi kita tidak lengkung, jadi kita isi 0 saja. Kemudian D5 adalah tebal penampang bawah atau sayap bawah. Di soal diketahui 200, kita masukkan 200. Untuk D6 kita tidak menggunakan lengkung, 0 juga. Nah, di sini adalah lebar penampang, soal diketahui 150. Tinggi madan maksud saya. Masukkan 150, lalu kita oke. Setelah itu di sini kita telah pilih balok 1, kemudian oke. Untuk membuat section properties dari tendon, kita ke define lagi, lalu pilih section properties dan masuk ke tendon. Lalu kita pilih add new section. Lalu kita masuk ke model tendon as load, pilih di sana. Kemudian material property-nya kita melanjutkan yang tadi dikerjakan oleh teman saya, pilih tendon. Dan untuk spesifik tendon dan sini kita bisa menggunakan tendon diameter atau juga tendon area, tergantung kalian. Di soal diketahui dua-duanya. Kemudian kita pilih di sini diketahui di soal 12, berapa tadi, bentar. Diketahui 12,7. Lalu kita masukkan di sini 12,7. Kemudian pilih oke. Perkenalkan, nama saya Norma Nikam dengan NIM 2111047. Di sini saya akan melanjutkan mengenai analisis elemen balok untuk beton pertegang yang menggunakan software SAP 2000. Di sini saya akan melakukan modeling pada penampang dan juga melakukan input beban untuk balok penampang yang akan dianalisis. Yang pertama, kita melakukan modeling, yaitu yang pertama dengan mengklik icon ini, yaitu draw frame atau cable. Setelah itu, di sini akan muncul properties of object. Kita mengubah sectionnya menjadi balok I, sesuai dengan penampang yang akan kita analisis. Setelah itu, icon kursor akan berubah menjadi icon panah ke atas. Lalu kita arahkan ke grid point pertama sampai ke grid point terakhir. Setelah itu, klik kanan dan close. Selanjutnya yaitu menginputkan tumpuan. Setelah itu, input tumpuan. Karena di sini penampangnya belum ada tumpuannya, maka kita inputkan sesuai dengan soal. Yang pertama assign, lalu ke join, lalu ke restraints. Dalam soal diketahui bahwa untuk join pertama menggunakan tumpuan sendi, kita apply. Lalu untuk join yang kedua, kita berikan tumpuan yaitu roll. Setelah itu apply dan klik OK. Lalu yang selanjutnya yaitu input beban, karena di sini. Lalu yang selanjutnya yaitu input beban. Untuk input beban sendiri, karena di sini merupakan balok yang memiliki beban
seperti yang terdapat pada soal, yaitu beban mati dan beban hidup, serta satu lagi yaitu beban tendon. Untuk beban mati sebesar 31,28 kN per meter dan beban hidup sebesar 20 kN per meter. Untuk menginputkan beban, yang pertama kita klik define, lalu ke load patterns. Setelah itu inputkan beban-beban yang ada pada soal di sini. Yang pertama yaitu dead load, sudah ada, tinggal modify. Lalu yang selanjutnya yaitu live load atau beban hidup. Kita inputkan dan tipe bebannya diubah menjadi live karena ini beban hidup. Setelah itu kita add new load pattern. Lalu yang selanjutnya untuk tendon load, beban tendon, kita masukkan namanya TL, dan untuk tipenya kita klik more karena untuk tipe beban tendon itu merupakan tipe beban pre-stress. Setelah diklik baru di add new load pattern. Setelah ini klik OK. Setelah kita menginputkan beban-beban yang ada dalam balok ini, lanjut kita ke assign, lalu ke frame loads, dan ke distribute. Setelah itu, kita masukkan beberapa nilai-nilai dari beban-beban yang ada pada soal. Yang pertama itu dead load atau beban mati, sebesar 31,28 kN per meter. Sebelumnya, klik dulu penampang yang ingin ditambahkan beban tersebut dan apply. Setelah itu, kita masukkan untuk beban hidup sebesar 20 kN per meter sesuai dengan soal. Kita klik dulu penampangnya, lalu apply. Setelah itu klik OK. Perkenalkan, nama saya Fahmi Riz Purnama. Di sini saya akan meneruskan analisis beton pertegang menggunakan software SAP 2000 dan menginputkan data tendon pada penampang. Pertama-tama kita klik draw frame, lalu kita ubah line objeknya menjadi tendon. Lalu kita ke tendon loads, add, pertama-tama kita masukkan kurva koefisien 0,21, lanjut wobble koefisien 0,0035. Kita ubah ke milimeter, lalu angkor set slip 103,79. Ketika sudah di input, lalu klik OK. Lalu kita pilih Quick Start pada tendon layout data. Lalu kita pilih circular tendon 1, lalu OK. Start of tendon yang bagian kolom kedua kita ubah menjadi 0. Ketika sudah diubah menjadi 0, lalu kita klik modify. Dan circle endpoint juga yang kolom bagian 2 kita ubah juga menjadi 0. Lalu klik modify. Berikutnya kolom yang kedua circle intermediate point kita ubah dan mengambil data dari Excel, yaitu negatif 236,21. Ketika sudah, kita klik modify. Nah, kan kita sudah mengubah tendon layout data. Ketika kita sudah mengubah semuanya,
Lalu kita oke. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai penjelasan tahapan dalam perencanaan balok beton pertegang pada struktur jembatan menggunakan software SAP 2000. Nah, kita masuk ke dalam tahapan akhir ya, yaitu tahapan perhitungan atau run analysis pada pemodelan yang sudah teman-teman saya buat tadi. Nah, pertama-tama dalam run analysis kita klik yang sebelah sini, run analysis. Nah, pada tahapan ini jangan lupa teman-teman, pada bagian modalnya itu kita matikan. Nah, setelah itu kita klik run now. Nah, kita tunggu proses analisisnya. Setelah proses analisisnya selesai, di sini teman-teman bisa lihat pada penampang mengalami deformasi akibat beban yang telah kita inputkan tadi. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat gaya-gaya dalam yang terjadi pada penampang ini dengan cara klik sebelah sini show force dan juga frame. Nah, di sini pertama kita lihat dulu akibat beban matinya, kita pilih beban mati dan juga kita pilih yang gaya gesernya yang terjadi pada penampang yang shear 22 dan juga kita tampilkan untuk nilainya dengan mengklik yang show value. Setelah itu kita klik apply. Nah, di sini muncul untuk gaya besar yang terjadi pada penampang, untuk pada tumpuan sebelah kiri itu sebesar negatif 200,75 kN dan untuk tumpuan sebelah kanan sebesar 200,75 kN. Nah, teman-teman juga bisa lihat untuk gaya momennya, kita pilih yang momen 33 dan kita apply-kan. Nah, gaya momen yang terjadi pada penampang ini sebesar 552,06 kN yang terjadi pada tengah-tengah bentangan. Dan selanjutnya kita lihat juga akibat beban hidupnya untuk gaya gesernya. Kita coba lihat. Nah, di sini akibat gaya hidupnya itu pada tumpuan sebelah kiri itu sebesar 110 kN dan yang sebelah kanan 110 kN juga. Dan untuk akibat momennya, kita lihat gaya momennya yang terjadi itu akibat beban hidup sebesar 302,5 kN. Dan selanjutnya untuk beban tendon, kita juga lihat untuk gaya gesernya yang terjadi sebesar 80,71 yang sebelah tumpuan kiri dan yang tumpuan kanan negatif 80,71. Nah, kita juga bisa lihat untuk gaya momennya yang terjadi pada penampang akibat gaya prategang pada tendon. Di sini sebesar negatif 232,08 kN. Nah, di sini kita bisa lihat ya untuk gaya momen pada tendon ini berbanding terbalik dengan akibat gaya beban. Karena pada gaya tendon ini menahan dari besarnya beban pada penampang. Jadi menahan agar penampang ini bisa bertahan kuat dalam menopang si balok penampang. Baik, kesimpulan dari hasil analisis pada balok beton prategang yang sudah kita buat ini bisa dikatakan aman dan mampu menahan beban-beban yang diberikan. Namun disarankan teman-teman menghitung secara manual apakah balok ini membutuhkan tulangan geser maupun tulangan puntirnya.
dan juga teman-teman harus berpedoman pada SNI yang berlaku. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang baik, dan semoga apa yang sudah kita sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan kami dari kelompok 5 ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Pamela M. Sri Rizky selaku dosen pengampu mata kuliah struktur beton 2, dan juga Saudara Mega Aprilianti selaku asisten dosen yang telah membimbing dan mengajari kita sehingga tugas besar ini dapat diselesaikan dengan lancar dan juga tepat. Dan kami dari kelompok 5 juga berterima kasih kepada teman-teman semuanya yang meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Dan jika video ini memberikan hal yang positif dan juga memberikan wawasan, jangan lupa teman-teman untuk mengklik like-nya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.